Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rohmat Fitri Wibowo. Kali ini dalam aksi nyata modul 2.3 praktik supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Nah, adapun tahapan kegiatan dalam aksi nyata kali ini adalah yang pertama percakapan pra-observasi, yang kedua observasi pembelajaran, dan yang ketiga adalah percakapan pasca observasi. Bagian peran dalam praktik supervisi kali ini, saya Rohmat Fitri Wibowo berperan sebagai supervisor, sementara rekan saya Ibu Lailatul Istiana yang mengampu mata pelajaran PAI berperan sebagai rekan sejawat yang disupervisi. Berikut ini video praktik supervisi selengkapnya. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmat Fitri Wibowo, CGP Angkatan 9 dari Kota Pekalongan. Saya tergabung dalam kelas 335 BPGB Jawa Tengah dengan fasilitator Ibu Indri Saputri dan pengajar praktek Bapak Ahmad Mulyono. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik, yang mana pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan atau observasi pra-supervisi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan CGP hebat saya, Ibu Lailatul Istiana dari SD Negeri Tirto 3. Apa kabar Bu Isti? Assalamualaikum. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dan semoga Bu Isti selalu dalam keadaan sehat dan baik. Gimana Bu kabar anak-anak? Kabarnya menyenangkan atau bagaimana? Ini Ya. Bagus. Nah, terima kasih sudah berkenan untuk datang ke ruangan ini berdiskusi dengan saya. Nanti maksud dari pertemuan kita siang hari ini adalah melaksanakan percakapan pra-observasi supervisi pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan nanti Ibu mengajar mapel PAI. Baik, yang nanti tentunya kita akan berbincang-bincang lebih lanjut terkait dengan kegiatan ini. Adapun maksud dari pertemuan ini nanti agar Bu Isti nanti saat pelaksanaan observasi atau supervisi di kelas, Bu Isti lebih siap dan lebih percaya diri juga. Bu Isti bisa memberikan atau menampilkan yang terbaik, terutama untuk anak-anak itu. Seperti itu. Jadi tujuan dilakukan percakapan pra-observasi ini adalah nanti dari sini saya selaku nanti yang melakukan observasi atau supervisi bisa mengetahui beberapa hal terlebih dahulu juga Ibu sebagai bekal saya untuk masuk ke kelas nanti. Nah, begini Bu, perlu dipahami juga bahwa ini supervisi bukan untuk menilai ya Bu ya, nanti tujuannya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, sehingga nanti itu arahnya adalah untuk pengembangan peningkatan kompetensi Ibu. Seperti itu Ibu, siap kita berbincang-bincang, nanti mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat dan bermakna dalam percakapan ini. Mohon maaf Bu Isti, saya mohon izin untuk saya lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan, saya ajukan kepada Ibu. Gini Bu, terkait dengan kegiatan supervisi ini, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nanti ingin dicapai atau yang ingin Bu pada saat supervisi itu yang Ibu ingin capai dalam pembelajaran tersebut? Baik, nanti rencananya Bapak, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi jujur.
Oh, materinya jujur ya. Itu tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak bisa memahami apa itu sikap jujur itu bagaimana, kemudian manfaat sikap jujur itu apa saja, kemudian anak juga bisa memberikan contoh-contoh sikap jujur itu yang seperti apa. Ya untuk pertemuan yang besok itu seperti itu. Nanti untuk yang tujuan yang berikutnya akan dilaksanakan. Iya, berarti materinya tentang jujur ya Bu ya. Nanti di sana harapannya siswa dapat mengetahui manfaatnya. Terus selain itu tadi selain manfaat ingin mencapai juga tentang contoh-contoh ya Bu, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, seperti itu. Baik, ini Bu sudah saya catat ada beberapa tujuan yang ingin Ibu capai. Nah, begini Bu Isti, tadi sudah jelas nih tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu. Memang tujuan itu sangat penting nih, nanti menjadi arah. Nah, sekarang terkait dengan kegiatan supervisi ini Bu, bagaimana nih atau bagian mana, area mana yang ingin Bu Isti kembangkan atau ingin Bu Isti capai terkait dengan kompetensi penjenengan yang ingin lebih spesifik nanti Bu kembangkan seperti itu. Terima kasih Bapak. Jadi saya itu ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi saya itu memiliki keinginan agar setiap anak itu bisa berkembang, Mbak. Artinya dengan saya bisa menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang mana bisa mengembangkan siswa. Setiap siswa yang memiliki kodrat yang berbeda-beda itu bisa berkembang sesuai dengan kodrat mereka. Itu yang ingin saya tingkatkan. Iya. Ya, karena memang selama ini untuk pembelajaran berdiferensiasi itu saya masih perlu ditingkatkan ya. Jadi nanti saya ingin Bapak itu memberikan masukan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya Ibu, baik ya ini kan saya tangkap dari Bu Isti ini kan memang pembelajaran berdiferensiasi ini dalam kurikulum Merdeka ini baru berjalan gitu. Jadi nanti saya juga sama-sama belajar seperti itu. Nanti bagus sekali ini yang ingin Ibu area dikembangkan oleh Bu Isti ini. Jadi tadi yang ingin dikembangkan adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Ya begitu Ibu. Jadi area yang ingin kembali lagi ya, area yang ingin dikembangkan tadi kalau boleh saya garis bawahi, saya tebalkan adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi terkait mungkin lebih ke bagaimana pelaksanaannya seperti itu di kelas. Luar biasa sekali. Nah sekarang begini Bu, saya juga ingin mendengar nih terkait dengan hal itu, pembelajaran yang ingin Bu Isti terapkan itu di kelas itu, bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah ada di angan-angan Ibu atau yang sudah dituliskan dalam rencana pembelajarannya. Mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya, mungkin seperti itu. Nanti jadi saya rencananya begini pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu model pembelajaran discovery. Nanti anak-anak bisa menemukan sendiri jujur itu apa sih, manfaatnya apa, itu anak-anak dari anak-anak mencari informasi sendiri, kemudian disimpulkan dan nanti mendapatkan penguatan dari kami sendiri. Dan ya nanti strateginya dengan berkelompok. Kelompok Seperti itu. Nanti anak-anak bisa mencari informasi dari modul yang sudah kami siapkan dan dari buku-buku paket yang tersedia. Ya ini sudah gambarannya, arahnya ini sudah saya yang mendengar saya sudah Bu Isti berarti sudah memiliki gambaran yang penuh nih tentang pelaksanaannya, luar biasa sekali. Tadi juga Bu Isti sudah menjelaskan terkait media pembelajarannya juga ya. Jadi tadi menyampaikan bahwa ada modul,
Terus mungkin yang lainnya Ibu atau menggunakan media yang lain? Media yang lain yaitu video Pak, nanti ada video contoh tentang sikap jujur yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berarti video ya. Oh iya. Harapkan dengan ada media video itu anak-anak yang menggunakan visual ya, yang bisa melihat dan pendengaran. Oh iya, gitu. Iya. Tapi itu juga nanti perlu juga Bu dicek juga kelasnya kesiapannya karena mau mutar video ya, berarti gitu. Oke, baik, bagus sekali Bu, media pembelajarannya sudah siap, maksudnya sudah ada di gambaran, sudah disiapkan juga tentu pastinya. Ini luar biasa sekali, tinggal nanti berarti tinggal ke pelaksanaannya ya. Seperti melihat seperti itu, sekarang saya juga ingin tahu nih Bu, kapan nih Bu Isti ingin diobservasi dalam pelaksanaan pembelajaran agama tentang materi jujur ini. Gitu. Nanti rencananya ada di kelas 4A Bapak. Kelas 4A, itu berarti harinya hari apa Ibu? Senin Bapak. Hari Senin. Oh, berarti Senin minggu depan ya. Oke, baik. Oke, Ibu, berarti saya sudah mendapat berbagai informasi. Tadi Bu Isti sangat luar biasa sekali dalam merencanakan, dalam menggambarkan yang ingin dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran tadi. Berarti dan sudah kita sepakati, Bu, berarti nanti hari Senin di kelas 4A. Nah, itu untuk jamnya jam berapa Bu nanti saya? Jam ke-1 Jam ke-1. Oke, baik. Saya ulangi lagi, berarti kita bersepakat hari Senin di kelas 4A jam pertama ya Bu ya. Nanti saya insya Allah akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu nanti. Yang pasti nanti Bu Isti jangan menganggap ini sebagai saya yang lebih tahu, nanti saya hanya akan mencatat. Dan setelah itu nanti mari kita berdiskusi lagi, saya nanti mohon waktunya lagi, kita bersama-sama mendiskusikan tentang hasil catatan-catatan dalam observasi di supervisi itu. Dan nanti kita belajar bersama bagaimana aspek-aspek yang sudah berkembang baik, aspek mana yang harus dikembangkan lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Begitu saja Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia ke sini untuk berdiskusi. Seperti itu saya mendoakan mudah-mudahan nanti yang direncanakan hari Senin minggu depan itu dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan Bu Isti bisa menampilkan yang terbaik dan memberikan yang terbaik tentunya untuk anak-anak seperti itu. Baik, seperti itu saya doakan semoga sehat Ibu. Seperti itu. Silahkan, mohon maaf sudah agak panjang. Saya persilahkan untuk Bu Isti melanjutkan aktivitas kembali. Selama saya berdiskusi kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Seperti itu. Monggo. Assalamualaikum Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Pada hari ini kita dapat berkumpul ya untuk belajar bersama di SD Negeri Tirto 03 ya. Posisinya siap berdoa. Nah, siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Hari Merdeka. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan berdiri semua. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, di absen dulu. Kadiatam Pespi Ata Salma Wahyu Putra Zuita Arsalan hadir, Laura Ayu. Ada yang belum dipanggil? Sudah ya, berangkat semua berarti ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Nanti anak-anak berhitung 1 sampai 4 ya. Kalau sudah sampai 4 ulangi 1 lagi. Oke, berhitung dari sebelah sini. 1 2 1. Oke. Kelompok 1. Masih ingat tepuk anak soleh? Yang semangat ya tepuk anak solehnya. Oke, 1 2 3 tepuk anak soleh. Nah, suaranya ulangi yang keras. 1 2 3 tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua tidur mati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Ya, semangat ya. Pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang iman kepada Allah, kemudian iman kepada Rasul. Coba siapa yang tahu rukun iman ada berapa? 6. 1 bersama-sama iman kepada 2 iman kepada malaikat Allah. 3 iman kepada kitab Allah. 4 iman kepada Rasul Allah. 5 iman kepada hari Kiamat. 6 iman kepada qada dan qadar.
Sudah ingat? Sudah. Masa lupa? Kenapa kita harus jadi anak soleh? Ada sebuah hadis, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Shadaqah jariyah aw ilmin yunfa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang berdoa baginya. Ya, nah kita hari ini belajarnya tujuannya pertama, memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tadi salah satu cara menjadi anak soleh yaitu berperilaku jujur. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda orang jujur. Orang jujur itu seperti apa sih? Yang ketiga, menganalisis keuntungan orang yang jujur dan kerugian dari perbuatan yang tidak jujur. Ya, siapa yang ingin jadi anak soleh? Oh, hebat, semuanya ingin jadi anak soleh. Kita perhatikan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa menjadi anak yang jujur, tidak suka berdusta. Dusta itu apa? Lawannya jujur. Ya, dusta, bohong. Gitu, ya. Hari ini kita akan mengamati video tentang kisah gadis penjual susu. Nah, nanti ada videonya. Kemudian apa saja yang dinilai? Sikap, kerjasama sama temannya nanti ketika berdiskusi. Kemudian keaktifan, mau bertanya, mau menjawab, mau presentasi. Kejujuran, ketika ulangan tidak mencontek, nanti ada postasnya ya. Kemudian keterampilan, yaitu ada hasil diskusi. Pengetahuannya yang dinilai apa? Materi tentang kejujuran. Inilah sepenggal hikmah yang dikutip dari peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Perlindungan dari Allah, pengawasan dari Allah, dan pertolongan dari Allah adalah hak bagi orang-orang yang benar-benar yakin tentang adanya Allah. Susunya seperti berapa, Bu? Biasa, Bu. Harga susunya setengah dirham. Aduh, kenapa mahal sekali? Harga susu kan sekarang sangat murah, Bu. Ya, bagaimana lagi, Bu? Harganya memang begitu dari dulu. Ayo ibu-ibu, susu kambing saya ini murni dan murah. Ayo silakan, siapa yang mau beli? 5 cawan untuk 1 dirham. Ayo, susu murah dan sehat. Nah, Ibu barusan dikasih diri kan? Susu yang Ibu jual itu terlalu mahal. Ayo, ibu, susu murah. Saya beli di sana saja. Susu murah. Ayo Ibu. Susu. Siapa yang mau beli susu? Ayo Pak. Ayo Bu. Siapa yang mau beli susu murni dan segar? Susu. Siapa yang mau beli susu? Susunya Bu. Aku mau beli susunya. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Perlu berapa tadi hari ini? 1 cawan saja, Kak. Oh iya, bagaimana keadaan Ibu Kakak? Sehat-sehat saja, Kak? Alhamdulillah, Ibu baik-baik saja. Sekarang stand di pasar, berjualan seperti biasanya. Ini uangnya, Kak. Terimalah. Wah, uang kecil saja, kakak tidak punya kembaliannya. Sudah, tidak apa-apa. Kakak boleh ambil kembaliannya. Terima kasih ya, semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Baiklah kalau begitu, kakak pamit dulu ya. Sekali lagi terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susu. Siapa yang mau beli susu? Seorang gadis penjual susu tinggal di pinggiran kota Madinah bersama ibunya. Dan sejak beberapa tahun yang lalu, ia telah menjadi yatim dan harus berjuang bersama ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, begitu dong. Itu namanya kami pintar. Nah, jangan lama-lama mainnya. Kan sudah hampir gelap. Kita masih harus memerah susu. Jangan sampai kita terlambat sholat maghrib. Iya Bu, sebentar. Saya ikat dulu kambingnya. Dengan air, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Apa kita harus seperti mereka ya? Ibu khawatir. Astagfirullah. Ibu, itu tidak benar. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan seperti itu. Demi Allah Bu, kita harus tetap jujur. Percayalah, Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Oh, astagfirullahaladzim. Engkau benar nak. Lagi pula, tadi itu cuma prasangka ibu saja. Maafkan ibu. Mudah-mudahan prasangka ibu keliru. Iya Bu. Semoga dugaan kita itu tidak benar. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan amal, dan kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Sementara itu, di sudut lain di kota Mekah, Tunggu. Kami telah menemukan pedagang yang sedang mencampur susu. Kita harus segera ke sana. Ayo kita tangkap mereka. para penjahat pencampur susu itu nampak tidak berkutik ketika tertangkap basah sedang mencampur susunya dengan air. Belum lagi membayangkan hukuman yang akan mereka terima dari Khalifah Umar yang dikenal tegas. Ayah, ada apa ya? Anakku, di pinggir kota ada sebuah rumah yang dihuni seorang gadis dengan ibunya. Mereka menjual susu kambing di pasar kota. Iya, aku tahu ayah. Lalu kenapa? Besok cari tahu siapa wanita gadis itu dan laporkan pada ayah. Untuk apa ayah? Siapa yang akan menikah? Nanti ayah jelaskan semuanya. Baik ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apakah gerangan sampai Amirul Mukminin datang kemari? Apakah kami melakukan suatu kesalahan? Bukan ibu. Tapi apakah boleh kami masuk dulu? Iya, silakan masuk Tuan. Ayo. Sudah mau selesai nih. Wahai Amirul Mukminin, saya dan anak saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam menjual susu. Jangan tangkap kami. Tenang ibu. Maksud kedatangan kami bukan untuk menangkap, tetapi kami ingin melamar. Spontan, kalimat yang disampaikan Khalifah Umar membuat sang ibu kaget dan tertegun.
Amirul Mukminin hendak melamar anak ibu untuk diperistri oleh anaknya yang ini, Asim. Melamar anakku untuk Asim? Bagaimana mungkin putra seorang khalifah? Tidak pantas rasanya putra Amirul Mukminin menikah dengan anakku yang miskin ini. Khalifah adalah orang yang tidak membeda-bedakan manusia. Karena menurut beliau, ketakwaanlah yang menjadi ukuran. Benar, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Aku telah menyaksikan dan sangat terkesan dengan kejujuran anakmu. Bagaimana kau bisa tahu, wahai Amirul Mukminin? Aku telah mendengar pembicaraan kalian mengenai susu kamu tadi malam. Tidak mudah untuk menemukan gadis berpendirian seperti anakmu di zaman sekarang ini. Demikian keimanan yang menancap kuat di dadanya telah menjadi jaminan bagi kemuliaannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Khalifah Umar yang dapat melihat kemilau emas dari akhlak seorang gadis pemeran susu tanpa ragu lagi menikahkan gadis dengan Asim bin Umar, putra beliau. Apakah boleh saya meminum susunya? Ya, boleh. Silakan, silakan. Susu ini adalah hidangan khusus dari kedua mempelai. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa dari garis keturunan mereka terlahir Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal, bahkan disebut Khalifah kelima setelah Ali radhiyallahu anhu. Penjual susu ini terjadi pada masa khalifah siapa? Hah? Terjadi pada masa khalifah? Iya, ya. Khalifah Umar bin Khattab. Nggak ngantuk berarti ini tadi. Ya. Kemudian, mengapa gadis penjual susu tidak mau menyambut dengan air? Kenapa? Tadi padahal kalau dicampur dengan air jadinya kan lebih banyak, labanya lebih banyak, untungnya lebih banyak. Tapi gadis ini tidak mau mencampurkan dengan air. Kenapa? Karena beriman kepada Allah. Bagus. Karena beriman kepada Allah, jadi takut dengan siksa Allah ketika berbuat curang, ya. Karena anak gadis penjual susu ini adalah anak yang jujur, tidak mau curang. Kemudian bagaimana tindakan Khalifah Umar bin Khattab terhadap penjual susu yang jujur tadi? Ayo, ingat tadi apa mas? Dilamar, dinikahkan dengan putra Khalifah Umar bin Khattab. Jujur itu Ipin, jujur itu apa sih? Nah ini Ipin yang jawab ini. Apa itu jujur? Jujur itu memberitahu atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya. Jadi kalau bicara ya jujur, berperilaku yang jujur, tidak berbohong. Ada yang pernah berbohong? Enggak ya? Sini anaknya hebat-hebat. Oh pernah, enggak. Kalau misal pernah berarti minta maaf kepada yang dibohongi tadi. Ya, kalau zaman sekarang itu di YouTube itu ada ngeprank ya. Tahu itu? Tahu enggak? Nah, itu kan bohong apa enggak itu? Bohong dan menyakiti orang lain. Boleh apa enggak? Tidak boleh, itu berarti bukan perilaku yang jujur dan itu merugikan orang lain. Jangan ditiru. Nah, kalau ini kenal enggak? Riko apa ini bilang apa ini? Kio, kenapa sih kita harus jujur?
Niki yo si robot pintar. Orang bisa Karena orang jujur itu disayang Allah gitu ya. Kalau iya kan ngomongnya gitu. Dan akan dipercaya oleh orang lain sehingga kehidupan kita akan tentram. Di sini ya, disayang Allah jelas. Selain Allah juga akan disayang oleh orang tua, teman-teman, kemudian orang lain. Kemudian akan dipercaya. Dipercaya itu berarti tidak berprasangka terhadap kalian, tidak berprasangka jelek ya. Nah, Ucup biasanya tanya sama siapa? Ucup. Bang Haji. Pak Haji, gimana sih biar bisa jadi anak jujur? Nih Pak Haji. Gimana Pak Haji? Pak Hajinya ngomong apa kira-kira Mas? Gimana Pak Haji? Caranya biasakan kalau bersalah mau mengakui kesalahan, selalu ingat Allah Maha Mengetahui dan takut dengan siksaan Allah. Iya, ini Pak Haji. Gimana Pak Haji? Suaranya kok lirik sekali. Diingat terus bahwa Allah itu mengetahui segala yang kita lakukan. Jangan disangka kamu mainan HP terus Allah tidak tahu kamu mainan apa. Ya, Allah Maha tahu. Ya, kamu berbohong lewat HP misal. Ya, itu Allah Maha tahu. Meskipun kadang orang tua kalian tidak tahu ya, tapi Allah Maha tahu. Dan takut dengan siksaan Allah. Kemudian menepati janji. Kalau sudah janji sama orang tua, sama temannya, sama Pak Guru, Bu Guru, itu harus ditepati. Kemudian tertib dalam melakukan sesuatu. Tertib ya. Maksudnya bagaimana tertib dalam melakukan sesuatu? Jadi kalau orang yang jujur itu biasanya kalau sekolah ya tertib, pakai baju tertib, menaati aturan, berangkatnya juga tertib, berangkat terus ya. Di rumah mengerjakan tugas ya tertib, dikerjakan sendiri, tidak dituliskan sama ibunya. Ada yang tugasnya tuliskan sama ibunya? Enggak ya, betul enggak sini, kelas ini enggak ya. Tapi Gusti kadang-kadang nih di kelas yang lain kadang-kadang itu menemukan tulisan yang tiba-tiba bagus sekali, padahal biasanya halaman yang lain itu ya Anggota ini anggota itu nama amin. Dapat dipercaya orang lain jika Terus kamu kasih pendapat gitu kasih pendapat ya. Kasih pendapat ya. Untungnya apa sih kamu jujur? Kalau jujur berarti nanti apa? Keuntungan apa? Pahala. Dapat pahala itu keuntungan. Keuntungan. Jangan tiba-tiba nggak tidur. Ya, nomor 2 dulu kan bisa B. Nomor 2 sampai Silakan dibuka bukunya. Kemudian berperilaku dusta. Kalau berbohong apa sih? orang dapat dipercaya
lain berbagai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faras dan Sebelah kanan saya sebelah kanan saya Maulidia Putri Erina. sebelah kiri saya Dari saya Muhammad Naufal Abdi. kami dari kelompok Kami dari kelompok 4. Ali. Ali bin Abi Thalib Akan membacakan membacakan hasil hasil diskusi kami. Satu apa? 1/14 Dibaca soalnya. Apa keuntungan apa saja keuntungan dari berperilaku berdirinya yang baik berdirinya? pahala berperilaku jahat terhadap sesama, tidak boleh berbohong kepada orang tua. Ya. Terus contohnya apa? Untuk berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang keras sih. Terus yang lain dengarkan. Radio Tamar dia didengarkan. Contoh perilaku jujur. Mas kreatif. Ya. Ya. Tuh, kalau kamu ulangan jujur apa enggak? Jujurnya gimana? Tidak mencontek ketika ulangan dan sebagainya. Dicari lagi ya, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Bakar. Anggota saya Muhammad Hasan Al-Fadri, sebelah saya Wahyu Hakiat, sebelah saya Rizky Kata Maria Tiara. Apa saja keuntungan berperilaku jujur? Disayang Allah, mendapatkan pahala, mempunyai banyak teman.
Masker aja, masker. Ya. Iya, bagus. Terima kasih ya. Salam. Ya, ini kesimpulannya. Keuntungan orang jujur. Yang pertama disayang orang tua, teman, orang lain, ya. Senang nggak disayang? Senang. Hati akan merasa tenang, tidak gelisah. Kalau orang bohong itu biasanya gelisah. Aduh, gimana ya? Nanti kalau ketahuan gimana ya? Nanti kalau aku ketangkap polisi gimana ya? Itu ya. Itu kalau orang yang tidak jujur. Kalau orang jujur akan tenang. Kemudian akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Jadi orang lain akan percaya kepada kita. Ketika kita berjanji, orang lain pasti akan percaya. Ah, itu pasti akan menepati janji. Dia kan anak yang jujur. Saya, ya. Kemudian akan mendapat kepercayaan, ya. Ini kepercayaan dari orang lain. Kerugiannya apa? Tidak disayang oleh Allah, orang tua, teman-temannya juga pada tidak suka, itu suka bohong. Paling aku nanti dibohongi. Ya. Kemudian hati akan gelisah. Ya tadi ya, takut ketahuan, takut nanti kalau ketangkep polisi, ya. Nah, itu kalau orang yang dusta, tidak jujur. Kemudian tidak dipercaya oleh orang lain. Orang lain sama kita tidak percaya kalau kita suka berdusta, kita suka bohong. Nah, itu kan bohong deh. Itu ya. Itu kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Kita mulai kepala pundak lutut kaki ya. 1, 2, 3. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Daun, telinga, mata, hidung dan pipi. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Sudah masih pegel enggak ya? Sudah enakan ya? Sudah enakan ya? Oke, silakan duduk kembali. Dari tadi pembelajaran awal sampai akhir, ada yang mau bertanya apa tidak? Tidak. Senang enggak hari ini? Senang apa tadi? Senangnya apa? Nonton senang enggak? Nonton video senang ya. Apalagi senangnya diskusi senang enggak? Senang ya, hebat sekali kakinya yang baik. Nah, kemudian sudah paham materinya tentang apa tadi? Tentang apa? Jujur. Masa baru tadi lupa ya, tentang jujur ya. Kalau senang seperti ini, nanti kapan-kapan pertemuan berikutnya nonton film lagi ya. Oke, kerjakan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana pelajaran hari ini,
Oke, alhamdulillah sudah melakukan penilaian evaluasi ya tadi ya, mengerjakan sendiri hebat dengan jujur, tidak nyontek, tidak tengok-tengok. Nanti minggu depannya lagi ya, karena kalian kan 2 minggu sekali ketemu saya. Akan mempelajari tentang amanah. Bacalah nanti di rumah, dibaca materi amanah ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu berperilaku jujur, jangan pernah bohong, gitu ya. Iya. Oke, sekarang persiapan berdoa. Siap berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rohmat Fitri Wibowo, CGP Angkatan 9 dari Kota Pekalongan, dari SD Negeri Tirto 03. Dalam hal ini, saya tergabung dalam kelas BPGP Jawa Tengah nomor 335 dengan fasilitator Ibu Indri Saputri dan pengajar praktek Bapak Ahmad Mulyono. Alhamdulillah pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi akademik yang sudah kami laksanakan. Kemarin saya ditemani oleh rekan CGP hebat saya dari SD Negeri Tirto 03 yaitu Ibu Lailatul Istianah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Bu setelah kemarin melaksanakan supervisi ya, kita baru ada kesempatan untuk berdiskusi lagi. Mudah-mudahan Bu Isti selalu dalam keadaan sehat, Amin. dalam keberkahan dan kebaikan dalam membimbing anak-anak. Seperti Bu nggih, terima kasih sudah menyediakan waktu hari ini untuk kita bertemu Ibu. Mudah-mudahan nanti dari diskusi kita, dari percakapan kita memperoleh hal yang bermanfaat. Baik, Bapak. Bu Isti, kemarin kita telah melaksanakan kegiatan supervisi mapel PAI pada kelas 4A pada hari pelaksanaannya waktu itu hari Napa Bu? Hari Senin. Hari Senin pada hari Senin yang lalu kita baru bisa bertemu ini karena kesibukan baru mau penerimaan rapot sehingga kita baru bisa berdiskusi lagi. Alhamdulillah Bu, waktu kemarin observasi ke kelas, prosesnya sudah berjalan dengan baik, luar biasa sekali Bu Isti ini. Dari apa yang sudah kemarin kita diskusikan di awal, pelaksanaannya di kelas melebihi ekspektasi saya, jadi sudah sangat luar biasa sekali. Nah hari ini Bu Isti nanti kita akan
berdiskusi lagi. Adapun tujuannya adalah untuk ya merefleksi dan mengevaluasi juga sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Baik Bapak. Begitu nggih Bu nggih. Nggih, nggih. Nah, mohon waktunya nggak berkeberatan nggih. Silakan, Pak. Amin. Nggih, ini Bu, kita mulai ya. Bagaimana ini Bu? Kita awali dulu dengan kemarin kan sudah berjalan ini kegiatan supervisi di kelasnya. Nah, saya pengen tahu ini Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang kemarin sudah berlangsung. Baik, terima kasih Bapak. Nggih. Kemarin saya awalnya itu merasa gimana Pak ya? Takut, Waduh, aku. tegang, karena memang kan iya, tidak iya. terbiasa Nggih, Bapak nggih, ya. iya, Saya iya. mengajar itu kan biasanya Nggih, dengan anak-anak sendiri, saja ya nggih, nggih. sendiri. Kemarin kedatangan Pak Rahmat yang biasa mengajar dengan luar biasa, jadi saya merasa grogi Iya, Pak. iya, iya, Itu nggih, awalnya nggih, seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai enjoy dengan anak-anak, Nggih. lupa bahwa saya itu sedang diawasi Bapak, jadi saya Iya, iya. menikmati proses pembelajaran yang ada. Iya, iya. Jadi tapi saya tidak melihat itu Bu, kelihatannya Bu Isti enjoy saja Oh, jalan gitu ya. Alhamdulillah Bu Isti meskipun awalnya tegang kemarin malah saya tidak melihat itu, tapi terima kasih sudah menceritakan itu, sudah jadi saya juga tahu nanti bagaimana perasaan Ibu yang sesungguhnya. Begini Bu, kemarin kalau saya lihat sih berjalan sangat baik, sangat. Nah, kalau menurut Ibu ini terkait kegiatan kemarin itu kan di awal di pasca observasi kita sudah berdiskusi tentang area pengembangan yang ingin Ibu capai. Nah, kemarin Bu Isti menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kemampuan ataupun pembelajar terkait dengan pengelolaan ataupun dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu nggih. Nah, di situ terkait dengan hal tersebut nih Bu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri nih? Nah, kemarin terkait pelaksanaan di kelas tentang pembelajaran yang Ibu lakukan dan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Baik, terima kasih Bapak. Nggih. Kalau saya disuruh menilai sendiri sebenarnya bagaimana Pak ya? Iya. Saya melihatnya ya sudah Udah baik ya. seperti itu ya. Nggih, Saya nggih, sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, nggih. yaitu dalam hal berdiferensi sumber Bapak. Jadi Nggih. saya sudah menyiapkan ada video nggih. pembelajaran, kemudian menyiapkan Modul, nggih. kemudian buku paket juga Iya. ada, kemudian sumber-sumber yang lain itu Nggih. sudah saya sertakan. Kemudian anak juga menggali sendiri bagaimana manfaat bersikap jujur itu Jujur, sebenarnya itu apa, manfaatnya apa, itu kan juga dalam kegiatan sehari-hari juga ya, yang mereka rasakan seperti itu. Jadi itu juga sumber dari kehidupan seperti itu Pak. Artinya tidak hanya tekstual saja, tapi memang yang mereka lihat sehari-hari ketika saya berbuat jujur itu apa sih manfaatnya. Iya. Itu yang menurut saya kalau sumbernya sudah berbeda-beda Bapak ya. Jadi mereka bisa menggali keinginannya, pengen melihat dari mana, bisa melihat dari buku, bisa melihat dari film yang sudah ditonton, bisa melihat dari keseharian seperti itu Bapak. Itu menurut saya mungkin sesuai dengan minat belajar mereka ya Bu ya. Meskipun demikian ya mungkin ada beberapa kekurangan 1-2 itu Bapak ya. Mungkin Bapak mungkin dalam mengobservasi saya itu bagaimana seperti itu. Kelihatannya itu bagaimana ketika saya mengajar seperti itu. Kalau saya malah ini Bu, melihatnya sudah luar biasa sekali kemarin. Maksudnya Bu Isti seperti yang Bu Isti menilai dirinya sendiri tadi juga dari kacamata saya sudah seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin saya juga melihat Bu, semuanya sudah berjalan dengan baik, sangat baik, malah maksudnya sudah direncanakan sesuai dengan yang direncanakan dari awal, bahwa Bu Isti sudah menyiapkan tadi yang disampaikan bahwa di situ diferensiasi konten ataupun sumbernya sudah menyiapkan berbagai sumber, itu sudah
dan anak kondusif dan senang gitu. Nah itu kan yang saya lihat, jadi sudah hampir sama. Begini Bu, boleh nih saya juga, namun dari situ kan saya juga ada beberapa catatan yang mungkin boleh ya saya sharing ya Bu, maksudnya saya sampaikan hasil pengamatan saya nanti. Tentunya yang mengarah ke area yang pengembangan yang ingin Ibu lakukan. Boleh Ibu? Ya, boleh Pak. Saya malah berterima kasih sekali ketika ada. Nanti kalau misalnya kok bahasa saya bukan berarti saya lebih pandai, tidak loh Bu. Ini hanya nanti kita sharing saja, nanti tujuannya untuk peningkatan pengembangan atau kompetensi Bu Isti ke depannya. Begini Bu, semuanya sudah berjalan dengan baik. Kemarin saya juga sudah melihat diferensiasi kontennya sudah Bu siapkan. Saya kemarin ada sedikit catatan, hanya sedikit Bu, jadi terkait dengan diferensiasi produknya ataupun hasilnya di sini. Nah, ini kalau menurut Bu Isti bagaimana? Maksudnya dari hasil siswa belajar itu kan juga ada diferensiasinya juga. Nah itu kalau pandangan Bu Isti bagaimana dengan hal itu? Baik Bapak. Kemarin itu memang dalam hal produk itu belum begitu nampak ya diferensiasinya, karena saya di situ hanya menyiapkan lembar diskusinya itu berbentuk tertulis, artinya apa, anak-anak itu hanya menjawab pertanyaan secara tertulis, semuanya berupa teks, jadi tidak ada yang misal ada anak yang tidak suka menulis, pengennya mengungkapkan dengan gambar seperti itu. Memang di situ di LKPD-nya tidak kami sediakan Bapak, karena memang saya pikir dengan berdiferensiasi konten saja sudah cukup. Mungkin di situ kekurangannya ya harus saya tingkatkan lagi di kegiatan mendatang. Begini Bu Isti, kalau menurut saya itu karena juga ini masih kelas 4 ya Bu, jadi Bu Isti tetap semangat, tidak masalah ya, maksudnya kan sudah berusaha menghadirkan diferensiasi konten dulu seperti itu. Nah ini kan bertahap, nanti kan mungkin juga kalau tiba-tiba anak itu harus berdiferensiasi dari konten sampai ke produk, kan anak juga belum terbiasa lah. Ini nanti mungkin bisa Bu Isti kembangkan lagi, dan saya lihat nanti Bu Isti juga pasti akan menemukan kreativitas baru. Nah begini Bu, tadi Bu Isti sudah menyatakan bahwa belum nampak ya di diferensiasi kontennya. Kalau di diferensiasi prosesnya Ibu, kemarin tadi kan Bu Isti baru menyinggung di konten ya. Kalau di diferensiasi prosesnya Bu Isti sudah melihat itu, atau sudah di sebelah, atau Bu Isti sudah merasa ini berjalannya di seperti ini, atau masih ada yang perlu dikembangkan Ibu? Kalau dalam diferensiasi proses itu anak-anak itu semuanya melakukan hal yang sama Bapak ya. Kemarin kalau saya yang saya praktekkan seperti itu ya, semua berdiskusi dengan poin-poin pertanyaan yang sama di setiap kelompoknya, tidak berbeda-beda. Ya semuanya sama di situ, yang dibahas juga sama tentang sikap jujur, tidak berbeda-beda. Mungkin itu ya. Nah itu kira-kira kalau Bu Isti, kalau misalnya ini kan berdiferensiasi itu kan menghadirkan proses yang berbeda ya. Ada bayangan enggak Bu, kalau misalnya di prosesnya juga diberikan diferensiasi, kira-kira arahnya seperti apa? Mungkin kalau dalam hal proses kan nanti kalau misal materinya kan kemarin jujur ya, jujur. Kalau dalam proses mungkin kalau biar bisa berbeda-beda, nanti anak-anak ada yang melakukan drama mungkin. Wah, luar biasa, ini luar biasa nih. Kelompok yang lain ada yang menjelaskan tentang jujur itu apa. Ini kalau seperti itu. Kemudian kelompok yang lain ada yang mendramakan sikap jujur. Berarti seperti itu, Bapak ya. Luar biasa sekali nih.
mengarah ke sana. Tadi saya tidak membayangkan ke arah sana, berarti Bu Isti juga bisa nggih, maksudnya menghadirkan bahwa nanti di pembelajaran di prosesnya itu selain tadi konten, di prosesnya itu juga ada kegiatan yang bervariasi ya, sehingga anak-anak itu nanti ada satu karena tertantang saya ingin yang sulit, ataupun karena saya senangnya ini di prosesnya, begitu nggih. Luar biasa sekali Bu. Ini jadi sudah ada 2 poin nih Bu, yang tadi Ibu langkah yang ingin yang sudah ada di bayangan Ibu tentang konten tadi, juga tentang prosesnya. Yang konten nanti ini Bu, sekarang kita coba kita gali bersama nih. Nah, terkait dengan tadi langkah ataupun rencana yang tentang diferensiasi konten dan proses itu, langkah-langkah konkretnya jadi seperti apa ini Bu yang Ibu ingin lakukan untuk merealisasi hal itu dalam pelaksanaannya? Iya. Karena ini kan tingkatannya masih SD, Bapak. Jadi ketika saya menginginkan itu diferensiasi proses, maka saya juga harus menyiapkan draftnya. Artinya anak-anak ketika melakukan drama itu tidak mungkin dia melakukan membuat naskah sendiri. Mereka masih perlu diberikan contoh. Jadi masih dibimbing ya Bu. Berikan contoh naskahnya. Mungkin kalau mau dirubah mau dirubah ya tidak apa-apa. Kalau tidak ini proses berarti membuat naskahnya, memancing kreativitas mereka. Nanti mereka tinggal mempraktekkan saja melakukan dramanya itu sudah luar biasa. Terus yang kontennya Ibu, langkahnya? Kalau yang konten itu kan kemarin sudah saya lakukan Bapak ya. Bukan yang ini, maaf saya ada keliru, yang produk. Yang produk tadi, maaf. Mungkin nanti kalau produk ada kelompok yang membuat yang produknya itu berupa ringkasan materi biasa, kemudian ada yang berupa skema, mapping, kemudian mungkin anak senang menggambar, bisa berupa produknya bisa berupa gambar orang yang jujur itu bagaimana, itu bisa digambarkan dengan gambar variasi kreativitas mereka. Kadang-kadang memang kalau menggambar itu asiknya ke itu, materinya kurang loh. Di luar malah ide mereka itu di luar pikiran saya. Malah lebih ternyata lebih dari kanan seperti itu. Oke, baik Ibu. Begini Bu, luar biasa sekali, ini sudah sangat gamblang waktu yang ada di pemikiran Bu Isti tentang langkah-langkahnya. Nah, sekarang dari langkah-langkah tadi yang luar biasa tadi, kira-kira siapa atau daya dukung apa ini Bu yang bisa diperlukan, ataupun siapa-siapa yang bisa membantu untuk merealisasi terlaksananya dari langkah-langkah yang sudah Bu Isti rencanakan tadi? Baik, kalau yang bisa mendukung kegiatan saya di dalam kelas, mungkin saya nanti akan sharing dengan teman sejawat saya yang sesama guru PAI, PAI mungkin ada pengalaman lain. Produk apa yang sudah pernah mereka buat, bisa diadopsi seperti itu. Kemudian kemudian di dalam kelompok-kelompok kecil itu kan berarti setiap kelompok juga bisa mendukung kegiatan ini. Artinya apa? Dalam setiap kelompok anak-anak juga sudah diklasifikasi sesuai dengan mereka. Kadang-kadang kan ada yang suka berdrama, ada yang tidak, ada yang lainnya. Kemudian dibentuk kelompok itu juga harus dibentuk pemimpinnya. Itu juga akan mendukung proses pembelajaran, karena ketua kelompok itu kan nanti akan memimpin teman-temannya dalam melakukan kegiatan seperti itu. Kalau dalam mempersiapkan yang tadi proses dalam membuat skenario dan lain sebagainya, Bu Isti bisa maksudnya bisa mempunyai referensi atau diskusi juga dengan teman yang lain, maksudnya seperti itu ya. Saya bisa juga mengadopsi dari guru kelas Bapak yang mungkin sudah biasa dengan pelajaran bahasa Indonesia yang drama seperti itu ya. Baik. Ini luar biasa sekali Bu, sudah nampak alur rencana yang ingin Ibu
laksanakan, dan saya kira itu nanti kalau ini sudah terrealisasi akan ada peningkatan yang luar biasa sekali dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Bu Isti, ini sekarang tadi kita sudah berbicara tentang langkah-langkah, tentang siapa saja yang mungkin bisa membantu atau berperan dalam pelaksanaan langkah-langkah itu. Nah, sekarang kira-kira ini kapan Ibu bisa Anda eksekusi, Anda laksanakan ini? Baik, ini karena semester ini itu sudah habis Bapak, mungkin ini untuk saya siapkan dengan baik untuk semester depan, ya, untuk materi yang berikutnya. Nanti saya akan melakukan itu dulu pembagian kelompok. Oh iya, di awal sesuai dengan minatnya, sesuai dengan gaya belajarnya seperti itu. Nanti jadi ketika berkegiatan itu dengan yang sama, dengan minat yang sama seperti itu. Baik, luar biasa sekali ini Bu. Terima kasih Bu Isti. Ini saya juga sambil mencatat Bu, saya catat tadi hasil kita diskusi dalam form lembar supervisi ini, sehingga nanti suatu saat kita bisa berdiskusi lagi, kita bisa ini juga menjadi catatan buat Bu Isti. Itu terima kasih sudah terbuka lah, maksud sudah mau menyatakan apa yang tadi dirasakan, juga sudah Bu Isti luar biasa sekali mengeluarkan ide-ide yang baik, yang malah tadi kalau saya tidak berpikir sampai di sana, tapi ternyata itu kalau saya bayangkan itu akan menjadi solusi yang sangat baik untuk proses pembelajaran yang ingin Bu Isti lakukan di kemudian hari. Nah, ini terakhir Bu Isti, terakhir saya juga pengen tahu ini bagaimana perasaan Bu Isti, ataupun bagaimana tanggapan Bu Isti nih, apa yang Bu Isti peroleh dari percakapan atau diskusi kita hari ini. Baik, terima kasih Bapak. Saya merasa senang sekali karena saya mendapatkan banyak masukan, mendapatkan ide-ide baru untuk pembelajaran. Tapi tadi idenya dari Bu Isti loh. Kalau saya tidak ditanya-tanya, jadi saya tidak berpikir karena saya ditanya, jadi saya memikirkan apa yang saya lakukan seperti itu. Ya, jadi selain melakukan diferensiasi konten, juga nanti akan dilakukan diferensiasi proses dan produk seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran yang seperti itu anak-anak bisa tersalurkan sesuai dengan minat bakatnya seperti itu. Tidak hanya saklek mengikuti apa keinginan saya Bapak. Jadi biar anak-anak itu optimal dalam mengembangkan bakat-bakat mereka. Itu yang dapat. Siap. Ini juga masukan buat saya Bu. Jadi kalau diskusi kita ini bermanfaat, saya jadi lebih bersemangat seperti itu. Nah gini Bu, baik, mudah-mudahan saya ikut mendoakan Bu Isti, mudah-mudahan apa yang tadi sudah direncanakan dan nanti diberi kemudahan dan untuk terrealisasinya, dan nanti support sistem di sekolah Bu Isti atau di sekolah ini apa yang dibutuhkan, mungkin semuanya mendukung. Misalnya siapa Bu Isti mau berdiskusi dengan teman-teman juga welcome, terus sarana prasarananya juga ada, bisa melaksanakan apa yang sudah ide-ide kreatif apa yang tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini tadi yang sudah Bu Isti rencanakan. Begini, jadi saya nanti berharap mudah-mudahan ini akan lebih baik Bu dari yang sudah kemarin Bu Isti lakukan waktu saya melakukan observasi di kelas. Harapannya seperti itu, dan saya selalu mendoakan, dan saya tunggu Bu cerita-cerita berikutnya tentang proses ataupun Bu Isti dalam mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena itu juga untuk saya belajar juga Bu, dan mudah-mudahan nanti itu kalau Bu Isti nanti bisa men-sharingkan ke teman-teman, itu juga bisa mempengaruhi teman-teman juga untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Itu Bu, ya terima kasih atas kesediaannya, atas meluangkan waktunya untuk berdiskusi pasca observasi kita hari ini. Saya juga terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu, saling mendoakan, mudah-mudahan Bu Isti juga selalu sehat, diberi keberkahan dan kemudahan dalam membimbing anak-anak kita. Seperti itu Bu Isti, alhamdulillah
rangkaian dari kegiatan observasi kita kemarin, dari pra-observasi, saya juga masuk ke kelas observasi, dan hari ini adalah diskusi pasca observasi. Supervisi ini sudah berjalan dengan baik dan sudah selesai, Ibu. Dari ini nanti mudah-mudahan banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita petik. Saya selaku pribadi mohon maaf Bu apabila banyak kekurangan dalam mendampingi ataupun dalam berdiskusi. Atau kemarin di kelas tadi ada perasaan Bu Isti yang katanya agak grogi, tidak ada maksud seperti itu. Saya juga sama-sama belajar. Itu saja, saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bu, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu kegiatan percakapan saya pas dengan Bu Lailatul Istianah pasca observasi dengan diskusi mencoba merefleksikan kegiatan kemarin yang sudah berjalan. Sampai bertemu lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya. Demikian tadi video praktek supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.